suatu persekutuan, baik dalam bergereja maupun dalam bermasyarakat. Bahkan dalam lingkungan terkecil adalah dalam keluarga, sangatlah diperlukan untuk saling menghargai. Sebab dalam suatu persekutuan, bila kita saling menghargai, tidak akan ada yang tersinggung ketika kita saling menghargai, dan tidak ada yang akan dapat memisahkan persekutuan kita tersebut. Untuk itu, betapa pentingnya saling menghargai itu. Misalnya dalam sebuah pertemuan, ketika kita hendak memasuki ruangan, misalnya tamat banuan na solata, ya tapa na tamu itu na banua na wang kinoa taruh kumai. Kemudian dia mempersilahkan kita duduk, mempersiapkan tempat duduk untuk kita tempati. Disitulah kita sangat senang, hati kita sangat dihargai oleh si tuan rumah tersebut. Sebaliknya, bila kita memasuki rumah seorang kerabat dan kita tidak ditegur atau tidak disapa, pasti ada timbul dalam hati kita kalau orang tersebut tidak menghargai kita sedikit pun. Nah, saudara-saudari yang kekasih, itulah sedikit gambaran tentang saling menghargai. Bukan hanya dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini, tetapi juga dicatat dalam Alkitab. Di masa lalu, pada umumnya orang masih melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman Yakobus pada saat itu. Masih sering memandang muka atau membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin. Penulis kitab Yakobus dari bacaan kita pada sore hari ini telah mengingatkan kepada kita bahwa kedua belas suku di perantauan, dan mengingatkan kita juga untuk saling menghargai dan tidak ada perbedaan di antara kita, apalagi hanya dengan perbedaan status sosial. Dalam perikop bacaan kita pada saat ini kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus yang beriman, janganlah iman kita itu diamalkan dengan memandang muka. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang pertama pembacaan kita. Diamalkan dalam artian diberikan secara cuma-cuma. Itulah betapa sedikitnya iman kita jika hanya dengan status sosial iman itu kita amalkan. Misalnya kita contohkan, kalau ada orang lain yang melihat temannya terjatuh, tapi yang satunya orang kaya dan satunya orang miskin, ya anggan ditolong indo orang kaya sedangkan yang miskin tidak. Betapa iman kita itu sangat kita amalkan hanya dengan status sosial. Contoh dalam pembacaan kita pada saat ini dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga pembacaan kita yang kita sudah dengarkan dalam pembacaan kita pada sore ini. Itu berarti secara tidak langsung mereka tidak menghargai orang miskin dalam ayat 2 dan 3 pembacaan kita. Sama seperti pendahuluan khotbah kita pada saat ini yang kita ilustrasikan tadi, pasti orang miskin tersebut mereka merasa sangat tidak dihargai dan sangat tidak dihormati. Nah, saudara-saudara yang dikasih, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dipungkiri, sadar atau tidak sadar, seringkali kita juga berbuat demikian, melakukan
yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau memandang muka, dalam hal ini mengalang-alang bata tahu. Saya contohkan misalnya kita melakukan pengucapan syukur keluarga di rumah, misalnya rumah kita. Ya sule misalnya camat, sule duka orang biasa, ya biasa sih ditamu ya cama na diwani ya maiko cama silahkan duduk. Ya mungkin itu juga tidak salah karena namanya pemerintah adalah wakil Allah, kita juga harus hargai. Tetapi alangkah baiknya ya sudah itu duka atau senga ya disambut duka. Jangan seakan-akan di Indo orang-orang yang status sosialnya tinggi diperhatikan, tetapi yang status sosialnya dalam tanda kutip misalnya itu masing-masing ya seakan-akan tak ya dihargai. Tapi saya berharap di antara kita pada saat ini tidak ada yang demikian. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena apabila ada timbul dalam hati kita memandang bulu, tapi saya yakin di antara kita pada saat ini tak kita ada mengalau-ngalau bata, maka dalam pembacaan kita sudah melanggar aturan dari Tuhan. Dalam ayatnya yang keempat pembacaan kita dapat kita baca. Nah, itu berarti kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam hal apapun, apalagi hanya dengan status sosial yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pengikut Kristus yang setia, kita dapat bersyukur atas apapun yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita miskin, janganlah kita berkecil hati, maka diwa na pandang sebelah mata mati kau tahu karena saya orang miskin. Orang miskin harta belum tentu miskin iman di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya orang miskin jika kaya iman akan mewarisi kerajaan sorga. Begitupun dengan orang kaya, jika lebih memperkaya imannya dengan selalu mengasihi sesama, mereka juga akan beroleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kita memandang atau membeda-bedakan orang lain, karena jika demikian berarti kita telah berbuat dosa. Sebab dalam ayat terakhir pembacaan kita dijelaskan bahwa barang siapa mengabaikan suatu hukum dari Tuhan berarti dia melanggar semua hukum itu. Dalam ayat 11 dicontohkan ketika seorang tidak berzina tetapi membunuh, itu berarti dia berbuat dosa juga. Nah, begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita sudah rajin beribadah, tapi masih membeda-bedakan orang lain, entah itu kaya atau miskin, keluarga atau bukan, seagama atau tidak, itu berarti kita juga masih berbuat dosa karena memandang muka orang atau membeda-bedakan teman. Nah, saudara-saudara yang kekasih, amanat khutbah kita pada saat ini yang pertama, selaku orang percaya yang telah dibebaskan dari dosa oleh kasih dan anugerah Allah, kita diingatkan untuk selalu menciptakan persekutuan yang rukun dengan tidak memandang perbedaan yang ada di antara kita. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka belajarlah menghargai terlebih dahulu. Menghargai orang lain, menghargai berarti dimulai dari menghargai diri sendiri, menghargai lingkungan terkecil kita yaitu keluarga, sehingga dimanapun kita berada kita terbiasa untuk menghargai orang lain dan orang lain juga dapat menghargai kita. Amin firman Tuhan.